King Finder Wong yang ditetapkan sebagai terdakwa atas sangkaan membuat akta otentik palsu terkait surat wasiat sepeninggal Aprilia Okajaya sang owner PT Alimi, jalani proses hukum di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis tanggal 15 Februari tahun 2024. Di persidangan, King Finder Wong melalui penasehat hukumnya melakukan eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya. Atas eksepsi tersebut, jaksa akan sampaikan tanggapannya di persidangan berikutnya. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Dan telah memberi kesempatan kepada kami untuk menggunakan hak hukum kami dan terdakwa guna menyusun dan mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUH, pasal 143 ayat 2 KUH. Surat dakwaan penuntut umum tanggal 25 Januari 2024 yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 berisi dakwaan ke-1. Terdakwa didakwa melanggar pasal 266 ayat 1 KUHP. Dakwaan kedua, terdakwa didakwa melanggar pasal 263 ayat 1 KUHP. Dengan adanya dakwaan penuntut umum di atas, terdakwa, kami penasihat hukum, jaksa penuntut umum maupun majelis hakim harus duduk dalam ruang sidang yang sama untuk menegakkan supremasi hukum dengan tujuan yang sama, yaitu menemukan kebenaran dan keadilan dalam perkara. Dengan berpegang pada prinsip fair trial, due process of law, sehingga akhirnya kita bisa melihat bersama the free and impartial tribunal. N.H. Chen dalam bukunya How to Judge the Judge, second edition, mengingatkan kita bersama, justice must not only be impartial, justice must not only be done, it must also be seen to be done. Profesor Dr. Th. Roni Rahmat Niti Baskara S.A. dalam bukunya Tegaknya Hukum Gunakan Hukum Juli 2007 mengingatkan kita bersama, praktek menggunakan hukum untuk mengukuhkan kepentingan dengan budaya penguasa yang memerintah semakin halus budaya yang dianut penguasa, tetapi semakin totaliter. Hukum biasanya diagung-agungkan namun tidak untuk ditegakkan, melainkan hanya digunakan sehingga berkembang berbagai bentuk diskriminasi. Untuk itu kita semua diundang untuk melihat kasus Aqua secara objektif, akuntabel, tanpa ada niat untuk fabricate atau merekayasa kasus Aqua atau framing membentuk seseorang menjadi terdakwa karena hanya menuruti kemauan dan kepentingan pelapor. Mengapa kami menggunakan terminologi rekayasa atau fabrikasi dalam kasus Aqua? Karena sejak awal penyidikan kasus Aqua telah berjalan dengan penuh keraguan-raguan. Kita bisa membaca berkas penyidikan yang tertuang dalam uraian halaman 52 sampai dengan 55. Pasal-pasal yang didakwakan penuntut umum dipungkiri dan diragu-ragukan sebagai tidak memenuhi unsur-unsur yang didakwakan dalam pasal 266 ayat 1 KUHP dan 263 ayat 1 KUHP. Artinya, tujuan penuntutan perkara Aqua bukan untuk penegakan hukum dan keadilan, melainkan semata-mata bagaimana caranya agar terdakwa diadili dengan kemauan pelapor. Apabila kemauan pelapor ditolak, maka cara-cara kekerasan melalui hukum dijalankan, law as a tool of crime, yaitu dengan kriminalisasi terhadap terdakwa dan diseret ke depan persidangan pidana. Dalam kasus Aqua, KUHP tidak lagi dijadikan sandaran dalam menyelesaikan problema hukum. Asal presumption of innocence dikesampingkan hanya dengan satu cara, menggunakan asumsi subjektif agar sesuai keinginan penuntut umum, bukan mengikuti parameter yang jelas sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Sebagai sebuah keharusan hukum, surat dakwaan haruslah dijabarkan dan digunakan secara cermat, jelas, lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Hal ini penting sekali dalam hukum acara pidana. Dakwaan mengandung 3 kepentingan hukum: kepentingan bagi penuntut umum, kepentingan bagi terdakwa, dan kepentingan bagi hakim.
Keberatan atas surat dakwaan penuntut umum lebih populer dikenal dengan istilah eksepsi. Menurut pendapat kami, eksepsi mempunyai multi makna. Makna langsung berupa upaya mengkoreksi formulasi fakta, perbuatan dan kualifikasi delik yang didakwakan dalam sebuah dakwaan. Apakah dakwaan telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap? Karena dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap berimplikasi yuridis berupa batalnya dakwaan tersebut yang diatur dalam pasal 143 ayat 3 KUH. Dan juga mempermasalahkan berwenang tidaknya pengadilan mengadili perkara dakwaan tersebut, serta apakah sebuah dakwaan telah memenuhi persyaratan hukum sebagai sebuah dakwaan untuk sebuah kasus pidana sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUH. Sedangkan makna tidak langsung yaitu dapat dijadikan pedoman awal atau pembuka krudus persoalan dalam melihat kasus Aqua secara berimbang, proporsional, dan fair. Dengan menempatkan asumsi dasar yang mencerminkan prinsip presumption of innocence, makna tidak langsung ini adalah sebelum majelis hakim memutus perkara ini dapat dilanjutkan atau tidak, majelis hakim dapat memperoleh gambaran awal tentang apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang ada di balik kasus ini, behind the scene. Mengingat hukum bisa juga digunakan untuk sebuah kejahatan kemanusiaan atau kekerasan. Dalam kasus ini asas subsidiaritas juga telah diabaikan. Begitu pula dalam kasus Aqua. Tujuan hukum pidana yang seharusnya digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah kejahatan namun telah dibawa masuk ke ruang-ruang perdata dengan segala implikasinya. Menurut M. Yahya al-Hafez dalam bukunya tentang pembahasan permasalahan dan penerapan KUH milik 2 halaman 667, eksepsi dengan alasan dakwaan tidak dapat diterima adalah berupa keberatan yang berisi bahwa dakwaan yang diadukan penuntut umum terhadap terdakwa tidak tepat karena apa yang didakwakan merupakan sesuatu yang tidak tepat baik mengenai dasar hukum dan sasaran dakwaan. Oleh karena itu dakwaan harus dinyatakan oleh pengadilan tidak dapat diterima. Pada halaman berikutnya beliau memberikan contoh konkret bahwa sebuah dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima karena apa yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran, akan tetapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau perselisihan perdata. Sedangkan apabila surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut tidak memenuhi ketentuan 143 atau melanggar pasal 144 ayat 2 dan 3 KUH, maka dapat dimintakan pembatalan melalui sebuah eksepsi. Bertitik tolak dari pemahaman di atas. Pertama, tentang alasan batalnya sebuah surat dakwaan karena disusun secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Kedua, tentang tidak diterimanya dakwaan tersebut karena perbuatan yang didakwakan tidak masuk dalam ruang lingkup pidana, baik dilihat dari sasaran maupun dasar hukumnya. Tanggapan atas dakwaan pertama dan dakwaan kedua penuntut umum. Majelis hakim yang diambil hormati saudara penuntut umum yang kami hargai, sebagaimana diamatkan dalam pasal 143 ayat 2 KUH, bahwa suatu dakwaan harus jelas, cermat, lengkap, serta memuat semua unsur pidana yang didakwakan. Yang apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi mengakibatkan batalnya surat dakwaan tersebut. Dakwaan penuntut umum telah disusun secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Bahwa dakwaan penuntut umum dalam perkara Aqua bukanlah dakwaan yang diperoleh dari proses penalaran yuridis sebagai konklusi dari berita acara pendidikan kepolisian, melainkan bagian dari hasil manipulasi fakta yang tidak berdasarkan pada proses penyidikan atau due process of law. Tidak cermat. Pertama, saudara penuntut umum dalam surat dakwaan pertama dan kedua telah dengan tidak cermat mengkonkretisasi fakta yang telah dimanipulasi dengan cara menghilangkan fakta keterangan notaris Dedi Wijaya SHMKN yang terkeluar dalam berita acara pemeriksaan saksi tanggal 25 Mei 2023 yang menyatakan bahwa akte wasiat nomor 67 tanggal 30 November 2009 adalah isinya benar dan sesuai fakta yang sebenarnya.
Sedangkan akte pernyataan pembatalan isi wasiat nomor 67 sebagaimana akte nomor 2 tanggal 6 Mei 2021 adalah dibuat dengan tekanan dan ancaman. Artinya, saudara penuntut umum menyusun didasarkan pada fabrikasi bukti yang sudah disahkan kebenarannya oleh Notaris Dedi Wijayasa MKM dalam keterangannya hanya di tingkat penyidikan. Kedua, yang membuat surat wasiat adalah almarhum saudari Aprilia Okajaya, bukan terdakwa. Ironisnya, saudara penuntut umum menyatakan ada seorang perempuan namun tidak bisa membuktikan secara cermat siapa perempuan tersebut dan siapa yang memberi keterangan atas pembuatan akte wasiat tersebut. Ketiga, akte wasiat adalah akte notaris sehingga tidak mungkin terdakwa bisa memberikan keterangan tanpa peran dari notaris pembuat akte tersebut. Dengan kata yuridis, konstruksi pasal 266 ayat 1 KUHP tidak mungkin lepas dari konstruksi pasal 55 dan 56 KUHP. Keempat, akte wasiat secara formal maupun material telah memenuhi aturan hukum yang tercatat pada daftar pusat wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan diakui kebenarannya atas isi akte wasiat oleh Notaris Dedi Wijayasa MKM selaku pembuat akte wasiat. Kelima, saudara penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan elemen dakwaan pasal 263 ayat 1 KUHP. Terdakwa bukan pembuat surat keterangan kepolisian dan isinya surat sesuai dengan data yang sebenarnya. Artinya uraian pasal akwat dalam dakwaan kedua juga tidak cermat, tidak lengkap dan tidak jelas. Saudara penuntut umum sengaja menyusun dakwaan secara tidak lengkap dan tidak jelas, padahal berdasarkan fakta yang terungkap dalam proses penyidikan. Notaris Dedi Wijayasa telah membuat pernyataan yang dibuat di hadapan Notaris Rita Luciani SHMKN dan pernyataan di hadapan Notaris Dian Nusabila SHMKN yang intinya menyatakan akte wasiat nomor 67 tanggal 30 November 2019 yang dibuatnya sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Akte-akte ini sengaja tidak dijabarkan dalam dakwaan dan dihilangkan sehingga membangun persepsi negatif seolah-olah terdakwa bersalah memasukkan keterangan yang tidak benar dalam akte wasiat yang dibuat oleh Notaris Dedi Wijayasa MKM. Dan ketidaklengkapan dan ketidakjelasan dakwaan penuntut umum membawa implikasi hukum atas batalnya dakwaan penuntut umum. Dakwaan penuntut umum telah salah dalam sasaran hukumnya atau error in persona. Satu, bahwa yang seharusnya duduk sebagai terdakwa adalah pihak-pihak tertentu yang telah merekayasa hukum dengan memaksa dan mengancam Notaris Dedi Wijayasa MKM untuk membuat keterangan yang tidak benar guna membatalkan akte wasiat. Pola fabrikasi hukum atau legal fabricating dengan membuat akte pernyataan pembatalan isi wasiat ternyata juga dijustifikasi oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya. Di sini telah adanya framing terhadap saudara King Founder Wong untuk dijadikan terdakwa agar akte wasiat bisa dibatalkan. Bahwa wasiat adalah kehendak terakhir almarhum Aprilia Okajaya yang tidak bisa dianulir dan diabaikan dengan membuat rekayasa hukum guna menguntungkan pihak-pihak tertentu yang bermaksud menguasai seluruh harta almarhumah, sehingga dengan menyeret terdakwa ke persidangan pidana jelas salah sasaran hukum. Bahwa terdakwa hanyalah penerima wasiat yang memang menjadi kemauan terakhir almarhum Aprilia Okajaya. Tidak ada satu pun bukti atau proof yang membuktikan akte wasiat bukan dibuat oleh almarhumah Aprilia Okajaya selaku pewaris testamenter. Artinya proses mendakwa oleh penuntut umum tidak dilandasi prinsip dan standar pembuktian atau beyond a reasonable doubt. Bahwa secara logika hukum patut dipertanyakan legal standing dari pelapor melaporkan terdakwa atas wasiat almarhum Aprilia Okajaya. Kesimpulan dan penutup. Oleh karena demi kepastian legal certainty dan keadilan legal justice,
Kami mohon kiranya majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan menerima keberatan dari kuasa hukum terdakwa, menyatakan dakwaan pertama dan kedua terhadap terdakwa batal demi hukum, dan atau menyatakan surat dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa tidak dapat diterima. Ini sudah dibacakan untuk eksepsinya, jadi sekarang kira nanti untuk menyampaikan pendapat pejabat ya, jadi berapa pasang minggu nanti ada lagi Selasa ya, pertama ya. Selasa berarti kita turunkan aja dari Selasa tanggal 27 atau bisa tanggal 20? 20 siapa? 20 ya, 20 ini cukup ya. Di tanggal 20 hari Selasa berarti 2024 ada sidang tanggapan penuntut umum terhadap eksepsi terdakwa. Jadi nanti saya minta ini ya, soft copy-nya ya, diserahkan ke silakan. Dan ada lagi yang disampaikan dari penuntut. Izin yang mulia, barangkali kita sepakati waktunya biar nggak kasihan juga Bapak Ikal menunggu kelamaan. Ya, kalau masalah waktu, ya ini Pak. Jadi kami kebetulan ini ada banyak yang berhalangan, jadi kami harus lengkap bertiga. Jadi kalau kami bertiga dan lengkap langsung kita sidangkan. Jadi kita sepakati aja tetap jamnya agak siap, cuma nanti kita situasional aja ya. Kalau kita nanti sudah bisa lengkap, kita langsung kita sidangkan. Jam 10. Jam 10. Oke, jadi kita agendakan nanti jam 10 ya. Jam 10 semoga aja nanti semua siap, semua lengkap, nanti kita langsung sidangkan. Dan sampai untuk sidang ditunda pada waktu